harapan buruh untuk menerima tunjangan hari raya, THR, tanpa potongan pajak pupus. Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Yasirli memastikan bahwa pemerintah tetap memberlakukan pemotongan pajak penghasilan, PPH, pasal 21 untuk THR pada tahun ini. Hal itu disampaikan Yasirli saat ditemui awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2026. Yasirli menekankan, pelaksanaan pemberian THR karyawan swasta 2026 masih mengacu pada regulasi perpajakan yang ada. Hingga saat ini, belum ada perubahan aturan yang memungkinkan THR bebas dari potongan PPH. Padahal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta agar menghentikan penarikan pajak THR karena dinilai mencekik ekonomi pekerja kelas bawah. Menurutnya, bagi buruh, THR adalah napas tambahan yang digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan mudik dan merayakan hari raya. Ia menilai sangat ironis jika uang yang dikumpulkan setahun sekali oleh pekerja kecil tersebut masih harus dipangkas oleh negara. Partai Buruh dan KSPI mendesak mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, THR tidak dipotong pajak PPH 21. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Percuma dapat THR, akhirnya dipotong pajak. Ini orang kecil, orang miskin. Bukan miskin total lah, bukan miskin absolut, tetapi mendekati miskin, ucap Said dalam konferensi pers virtual, Rabu, 4 Maret 2026. Menaker masih kaji aspirasi buruh. Namun, Menaker Yasirli mengaku pihaknya masih perlu waktu untuk mengkaji lebih dalam aspirasi yang disampaikan oleh kelompok buruh tersebut. Harus kita kaji lagi ya, jelasnya. Aturan THR kena pajak. Berdasarkan informasi dari laman resmi pajak Go.id, perhitungan pajak THR dilakukan menggunakan tarif efektif rata-rata, THR berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi, PMK 168/2023. Pajak atas THR karyawan swasta dihitung dengan metode penghasilan bruto yang dikumulatifkan dan dikenai tarif progresif. Baca juga, 2 jalan menuju Halimun Banggai rawan kecelakaan. Skema pajak THR karyawan swasta. Tuan ABC memiliki gaji bulanan 5 juta rupiah menerima THR sebesar 1 kali gaji pada bulan Maret 2026. Tuan A berstatus menikah dan belum memiliki tanggungan. Maka, berikut ini skema perhitungannya. Tentukan kategori tarif efektif bulanan. Berdasarkan PP 58/2023, Tuan A masuk ke dalam terbulanan kategori A karena memiliki PTKP K0. Terapkan tarif efektif rata-rata. Berdasarkan tarif terbulanan kategori A, Tuan A memiliki total penghasilan sebesar 10 juta rupiah. Penghasilan 9.650.001 rupiah SDRP 10. 050.000 dikenakan tarif efektif sebesar 2%. Potongan pajak THR. Jika tertuan A sebesar 2%, maka pajak atas gaji dan THR pada Maret 2026 adalah 2% X 10 juta rupiah, 200.000 rupiah. Pajak sebesar 200.000 rupiah akan langsung dipotong dari gaji dan THR yang diterima di bulan Maret, sehingga Tuan A akan memperoleh penghasilan bersih sebesar 9.800.000 rupiah. Di akhir tahun, akan diperhitungkan kembali penghasilan yang diperoleh Tuan A selama tahun 2025 dengan menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU PPH. Sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP. Kabar gembira bagi para purnabakti di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi mulai menyalurkan tunjangan hari raya, THR, tahun 2026 bagi para pensiunan, pegawai negeri sipil, PNS, TNI, dan Polri. Proses pencairan dilakukan secara bertahap langsung ke rekening masing-masing penerima.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers pada Selasa, 3 Maret 2026, mengonfirmasi bahwa alokasi dana besar telah disiapkan untuk memastikan kesejahteraan para pensiunan terjaga menjelang Hari Raya. THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat TNI Polri dengan total Rp22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah total Rp20,2 triliun dan untuk 3,8 juta pensiunan totalnya mencapai Rp12,7 triliun. Jelas Airlangga seperti dilansir dari Surya, Co.id, Kamis, 5 Maret 2026. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menggelontorkan total anggaran THR sebesar Rp55 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 10% dibandingkan realisasi tahun lalu yang berada di angka Rp49 triliun. Kenaikan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menopang konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun ini. Banyak pensiunan yang menanyakan berapa nominal pasti yang akan diterima. Berdasarkan ketentuan, besaran THR pensiunan diberikan setara dengan 1 kali uang pensiun bulanan yang biasa diterima. Merujuk pada konfirmasi Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan PP Nomor 8 Tahun 2024, berikut adalah estimasi besaran THR pensiunan PNS berdasarkan golongannya. Besaran THR pensiunan bervariasi tergantung pada golongan dan jabatan terakhir penerima. Berikut estimasinya. 1. Pensiunan PNS golongan I. Ia, Rp1.748.100, Rp1.962.200. IB, Rp1.748.100, Rp2.077.300. IC, Rp1.748.100, Rp2.165.200. ID, Rp1.748.100, Rp2.256.700. 2. Pensiunan PNS golongan 2. 2A, Rp1.748.100, Rp2.833.900. 2B, Rp1.748.100, Rp2.953.800. IIC, Rp1.748.100, Rp3.078.700. IID, Rp1.748.100, Rp3.208.800. 3. Pensiunan PNS golongan 3. IIA, Rp1.748.100, Rp3.558.600. IIB, Rp1.748.100, Rp3.709.200. IIC, Rp1.748.100, Rp3.866.100. IID, Rp1.748.100, Rp4.029.600. 4. Pensiunan PNS golongan 4. IFA, Rp1.748.100, Rp4.200.000. IFB, Rp1.748.100, Rp4.377.800. IFC, Rp1.748.100, Rp4.562.900. IFD, Rp1.748.100, Rp4.755.900. IFE, Rp1.748.096, Rp4.957.100. Mengapa THR belum masuk rekening? Meski penyaluran sudah dimulai, terpantau di media sosial PT Taspen, masih banyak pensiunan yang mengeluhkan dana belum masuk ke rekening mereka. Pihak PT Taspen menjelaskan bahwa saat ini proses pencairan masih dilakukan secara bertahap.
Selain itu, kecepatan pencairan juga bergantung pada proses administrasi di instansi terkait, serta rampungnya regulasi peraturan pemerintah, PP, sebagai dasar hukum pembayaran tahun ini. Para penerima diimbau untuk mengecek saldo secara berkala. Cara cek saldo THR pensiunan. Bank Mandiri. Nasabah harus memiliki aplikasi WhatsApp di smartphone. Nasabah dapat melakukan download dan install aplikasi WhatsApp melalui Play Store atau App Store. Nasabah dapat menyimpan terlebih dahulu, add to contacts, nomor official WhatsApp Business Account Bank Mandiri, 08118414.000 di perangkat yang dimiliki. Ketik cek saldo kemudian klik link yang diberikan. Masukkan PIN SMS banking yang Anda daftarkan. Bila PIN yang dimasukkan sudah sesuai, maka nasabah akan mendapatkan notifikasi bahwa validasi PIN berhasil. Nasabah akan diarahkan kembali ke ruang percakapan. Informasi saldo akan dimunculkan di dalam chat room. BNI. Buka menu SMS. Ketik SAL. Kirim ke 3346. Balas pesan masuk dengan angka 2 PIN. Notifikasi saldo akan diterima. BRI. Buka menu SMS di ponsel. Klik saldo, spasi, in. Kirim ke 3300. Informasi saldo akan dikirim melalui SMS. Pastikan pulsa mencukupi dan layanan SMS banking sudah aktif. Khusus pensiunan. 1. Melalui laman resmi TOS, Taspen One Hour Online Service. Buka Peramban, browser, di HP dan akses laman http://tos.taspen.co.id/. Login menggunakan nomor pensiun, notas, atau NIP. Pilih menu, estimasi manfaat, atau pembayaran bulan ini. Di sana akan muncul rincian dana yang masuk. Slip pembayaran THR umumnya akan ditampilkan terpisah dari gaji pensiun bulanan. 2. Melalui aplikasi Taspen Mobile. Unduh aplikasi Taspen Mobile di Play Store atau App Store. Masuk dengan akun yang telah terdaftar. Cek rincian pembayaran pada fitur History atau rincian gaji. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.